Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis dan visualisasi data Bapak Riyad Sahara, SSI MT. Yang terhormat rekan-rekan kelompok. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester yang diberikan, yaitu membuat sebuah laporan proyek sederhana untuk implementasi analisa dan visualisasi data dengan menggunakan contoh dataset. Adapun judul yang kami ambil adalah tentang kelayakan pendidikan di Indonesia untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebelum mulai presentasi, baiklah saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang berjumlah 3 orang. Yang pertama, Arif, saya sendiri. Yang kedua, Indra Aida. Dan yang ketiga, Bapak Firman Sahat Martua Sitompul. Nah, selanjutnya adalah pentingnya analisis dan visualisasi data dalam pengambilan keputusan. Adapun hal-hal yang penting dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama adalah memahami distribusi sekolah dan siswa di setiap provinsi agar alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi provinsi dengan rasio guru per siswa yang rendah, yang dapat menjadi indikator tingginya beban kerja tenaga pengajar. Yang ketiga adalah menganalisis kondisi ruang kelas untuk menentukan daerah yang membutuhkan perbaikan infrastruktur pendidikan. Dan yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuannya, yang pertama melakukan analisis data pendidikan di Indonesia untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan. Yang kedua, menyajikan visualisasi data yang dapat mempermudah interpretasi dan pemahaman terhadap informasi yang diperoleh. Yang ketiga, memberikan insight berbasis data yang dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan pendidikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Dataset yang digunakan data kelayakan pendidikan di Indonesia yang mencakup 39 provinsi dengan variabel seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah tenaga pengajar, serta kondisi ruang kelas. Batasan proyeknya, proyek ini hanya berfokus pada analisis deskriptif tanpa menggunakan teknik prediktif atau machine learning. Tool yang digunakan Python untuk analisis dan visualisasi data. Selanjutnya konsep analisis dan visualisasi data itu yang pertama adalah bar chart atau diagram batang, digunakan untuk membandingkan jumlah sekolah, siswa, dan guru di setiap provinsi. Contoh penerapannya yaitu top 10 provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak. Contoh yang selanjutnya yaitu perbandingan rasio guru terhadap siswa di setiap provinsi. Yang kedua, konsep analisisnya adalah histogram. Digunakan untuk melihat distribusi data, misalnya persebaran jumlah siswa di seluruh provinsi. Yang ketiga adalah heat map. Digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dengan skala warna. Contoh penerapan, misalnya korelasi antara jumlah sekolah, siswa, dan guru. Yang keempat adalah pie chart atau diagram lingkaran, digunakan untuk menunjukkan persentase kondisi ruang kelas di seluruh Indonesia. Contoh penerapannya adalah persentase ruang kelas dalam kondisi baik, rusak ringan, dan rusak berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Indra Aida. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya kita akan membahas metode analisis data. Ada 3 jenis analisis yang digunakan dalam data analitik untuk memahami dan menginterpretasikan data secara lebih efektif, yaitu yang pertama deskriptif analitik. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan atau meringkas data historis guna memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang telah terjadi. Teknik yang digunakan meliputi rata-rata atau mean, median, dan modus, presentasi dan distribusi frekuensi, visualisasi data spesies seperti grafik batang, diagram garis, dan histogram. Yang kedua, komparatif analisis, analisis perbandingan. Analisis ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih
kelompok data untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan di antara mereka. Teknik ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis dan riset pasar. Metode yang sering digunakan perbandingan antar kelompok, misalnya perbedaan penjualan antar dua cabang toko, uji statistik seperti uji T atau ANOVA, benchmarking terhadap kompetitor atau standar industri. Yang ketiga adalah tren analisis atau analisis tren. Analisis tren digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana variabel tertentu berubah dan membantu memprediksi tren masa depan. Teknik yang digunakan adalah analisis deret waktu, time series analysis, moving average, regresi linear untuk melihat hubungan antara variabel dan waktu. Ketiga analisis ini sering digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dari data. Selanjutnya yaitu implementasi analisis dan visualisasi data dalam dataset kelayakan pendidikan. Ada 4 implementasi analisis dan visualisasi datanya, yaitu 1. Eksplorasi data, memahami struktur dan karakteristik data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Yang kedua, pembersihan data atau data cleaning, menghapus duplikasi, menangani data yang hilang, dan memperbaiki inkonsistensi agar data lebih akurat. Yang ketiga, analisis data atau data analisis, menggunakan teknik statistik dan pemodelan untuk mengidentifikasi pola atau wawasan dari data. Yang keempat, visualisasi data, menampilkan data dalam bentuk grafik atau diagram untuk mempermudah pemahaman dan komunikasi hasil analisis. Selanjutnya adalah pemilihan dataset. Sumber datanya dataset pendidikan Indonesia. Jumlah data yang digunakan ada 39 provinsi dengan 16 variabel. Variabel penting jumlah sekolah, jumlah siswa, rasio guru per siswa, dan kondisi ruang kelas. Gambar di atas adalah langkah-langkah pembersihan data. Yang pertama, menghapus kolom yang tidak memiliki data. Dataset yang dimuat terdapat kolom dengan nama ANEM 14 yang biasanya muncul ketika ada kolom kosong atau tidak memiliki header yang jelas dalam file CSV. Kolom ini kemungkinan besar tidak memiliki informasi yang relevan sehingga harus dihapus agar tidak mengganggu analisis. Yang kedua, memeriksa apakah ada nilai yang hilang atau missing value. Pada tabel yang ditampilkan terlihat beberapa nilai not a number yang menandakan adanya data yang hilang. Data yang hilang ini perlu diperiksa lebih lanjut apakah harus dihapus atau diisi dengan metode tertentu seperti min, rata-rata, median, atau interpolasi. Yang ketiga, memeriksa tipe data. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa tipe data sesuai dengan analisis yang dilakukan. Misalnya, jumlah siswa dan ruang kelas harus bertipe numerik, sedangkan nama provinsi harus bertipe string. Jika ada tipe data yang tidak sesuai, seperti angka yang terbaca sebagai teks, perlu dilakukan konversi menggunakan PD2_numerik dalam kurung atau metode lainnya. Hasil yang ditampilkan data dari beberapa provinsi di Indonesia dengan informasi terkait jumlah sekolah, siswa, guru, ruang kelas, dan lain-lain. Terlihat adanya kolom kosong ANEM 14 dan beberapa nilai yang hilang non dalam data. Tindak lanjut yang dapat dilakukan menghapus kolom tidak signifikan, menangani nilai yang hilang, atau misalnya mengisi dengan median, memeriksa tipe data. Selanjutnya adalah eksplorasi data, statistik deskriptif, distribusi data. Pada tahap ini kita akan menghitung statistik dasar berdasarkan rata-rata jumlah sekolah, siswa, dan guru per provinsi. Provinsi dengan jumlah siswa dan siswa terbanyak, rasio guru terhadap siswa di setiap provinsi, kondisi ruang kelas di berbagai provinsi. Dari statistik di atas, beberapa poin penting yang bisa diambil adalah rata-rata jumlah sekolah per provinsi ada 3.817 sekolah. Provinsi dengan jumlah siswa tertinggi 4.487.262 siswa. Rata-rata jumlah guru berkualifikasi S1 ke atas ada 40.251 guru. Rata-rata ruang kelas dengan kondisi baik ada 12.033 kelas. Rata-rata ruang kelas dalam kondisi rusak berat ada 3.102 kelas. Visualisasi grafik
Batang, heat map atau histogramnya, bar chart provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak menampilkan 10 provinsi dengan jumlah sekolah tertinggi. Visualisasi data yang digunakan yaitu grafik batang digunakan untuk menunjukkan perbandingan jumlah sekolah di setiap provinsi. Grafik ini membantu melihat provinsi mana yang memiliki jumlah sekolah terbanyak. Top 10 provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah sekolah terbanyak, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Provinsi lainnya dalam daftar termasuk Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Banten, dan Kalimantan Barat. Penggunaan warna dengan gradasi membantu membedakan jumlah sekolah di setiap provinsi. Tujuan visualisasi ini memudahkan interpretasi data, lebih mudah memahami pola distribusi jumlah sekolah di berbagai provinsi, bisa digunakan untuk analisis pemerataan fasilitasi sekolah pendidikan di Indonesia. Pemerintah dan stakeholder bisa menggunakan informasi ini untuk alokasi sumber daya pendidikan. Heatmap di atas menunjukkan korelasi antara variabel dalam dataset. Beberapa hubungan yang dapat diamati. Jumlah siswa berkorelasi tinggi dengan jumlah sekolah, yang menunjukkan bahwa semakin banyak sekolah, semakin banyak pula siswa yang terdaftar. Jumlah ruang kelas baik memiliki korelasi negatif dengan ruang kelas rusak, yang menunjukkan bahwa provinsi dengan lebih banyak ruang kelas baik cenderung memiliki lebih sedikit ruang kelas rusak. Histogram di atas menunjukkan distribusi jumlah siswa di seluruh provinsi. Beberapa provinsi memiliki jumlah siswa yang jauh lebih besar dibandingkan lainnya, yang menunjukkan ketimpangan dalam distribusi siswa di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Firman. Terima kasih Bu Aida. Selanjutnya terkait dengan pembahasan implementasi dan hasil. Dalam proyek ini, kami menggunakan metode analisis data untuk memahami kondisi pendidikan di Indonesia. Kami menerapkan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi saat ini, analisis perbandingan untuk melihat perbedaan antara provinsi, dan analisis tren untuk mengidentifikasi pola dalam data. Dengan pendekatan ini, dapat menyajikan informasi yang lebih jelas dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Terkait dengan eksplorasi dataset ini terdiri dari 39 provinsi dengan informasi tentang jumlah sekolah, siswa, guru, dan kondisi ruang kelas. Struktur datanya, total datanya 39 entry provinsi, total kolomnya ada 14, tipe datanya 13 kolom numerik dan 1 kolom kategori. Dari data di atas tidak ada data yang hilang atau non-null. Selanjutnya. Lalu terkait dengan implementasi analisis dan visualisasi data dalam dataset kelayakan pendidikan, di sini menampilkan statistik ringkasan dari dataset, yang mana tahapan utama dalam proyek ini mencakup eksplorasi data untuk memahami karakteristik dataset, pembersihan data agar analisis menjadi lebih akurat, analisis data untuk menemukan pola yang relevan, dan visualisasi data untuk menyajikan hasil dengan cara yang lebih mudah dan dipahami. Dengan cara ini, kami memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil kebijakan pendidikan. Dari visualisasi data di atas, menunjukkan dominasi Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu memiliki jumlah sekolah dan siswa yang tertinggi. Perbedaan besar antara jumlah sekolah dan siswa di beberapa provinsi menunjukkan kemungkinan ketimpangan dalam rasio siswa per sekolahnya. Next. Rasio guru per siswa di sini mengidentifikasi provinsi dengan jumlah tenaga pengajar yang rendah. Jumlah sekolah yang berkorelasi tinggi dengan jumlah siswa menunjukkan bahwa semakin banyak sekolah, semakin banyak pula siswa yang bersekolah di provinsi tersebut. Sedangkan jumlah guru dan jumlah siswa juga memiliki korelasi tinggi, yang berarti provinsi dengan jumlah siswa yang lebih banyak juga memiliki tenaga pengajar yang lebih banyak. Sedangkan untuk ruang kelas dalam kondisi baik memiliki korelasi negatif dengan ruang kelas rusak, yang berarti semakin banyak ruang kelas yang baik, semakin sedikit juga ruang kelas yang rusak di suatu provinsi. Next. Dalam proyek ini, berdasarkan eksplorasi yang telah dilakukan, ada beberapa insight penting.
Yang pertama, provinsi dengan jumlah sekolah dan siswa tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk jumlah guru dan tenaga pendidik berkorelasi dengan jumlah siswa. Ini menunjukkan bahwa provinsi dengan lebih banyak siswa biasanya memiliki lebih banyak guru. Ketimpangan dalam jumlah siswa antar provinsi terlihat dari distribusi histogram di mana beberapa provinsi memiliki jumlah siswa yang lebih besar dibandingkan lainnya. Kondisi ruang kelas juga perlu diperhatikan karena beberapa provinsi memiliki presentasi ruang kelas rusak yang tinggi. Dengan hasil eksplorasi ini dapat memberikan rekomendasi berbasis data untuk peningkatan sistem pendidikan di Indonesia. Lalu insight yang ditemukan, kesimpulannya, jumlah sekolah dan siswa tidak merata di seluruh provinsi. Yang kedua, rasio guru terhadap siswa perlu diperhatikan. Yang ketiga, kondisi ruang kelas beragam dan memerlukan perhatian khusus. Yang keempat, korelasi antar variabel menunjukkan hubungan yang kuat. Yang kelima, rekomendasi berbasis data untuk pengambilan keputusan. Sedangkan untuk saran, itu pertama menambahkan data tren dari tahun ke tahun. Yang kedua, menyertakan data kualitas pendidikan. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Yang keempat, menganalisis rasio fasilitas sekolah. Yang kelima, penggunaan teknik analitik yang lebih lanjut. Yang keenam, visualisasi data yang lebih interaktif. Dan yang terakhir, menyesuaikan data berdasarkan jenjang pendidikan. Selanjutnya, kembali saya serahkan ke Pak Arif. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang telah mempresentasikan ujian akhir semester tentang analisis dan visualisasi data kelayakan pendidikan di Indonesia untuk mendukung pengambilan keputusan. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf jika selama penyampaian presentasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Riyad Sahara, SSI MT yang telah melakukan perkuliahan memberikan materi dalam semester ini. Baiklah, kami dari kelompok mohon undur diri, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.